Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Bapak Ade Bayu Saputra MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara presentasi mata kuliah puisi. Berdirinya saya di sini, perkenalkan nama saya Ulfa Rosanti dengan NIM A1B1240012 yang akan memandu berjalannya presentasi pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Saya tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Fani Arizal dengan NIM A1B1240013 sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai penerapan pendekatan apresiasi puisi. Yang pertama ada pengertian pendekatan. Pendekatan puisi adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis puisi. Tujuannya adalah untuk menemukan makna dan nilai estetis yang terkandung dalam puisi, serta untuk memahami bagaimana puisi tersebut diciptakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembaca. Pendekatan merupakan seperangkat asumsi dan prinsip yang berhubungan dengan sifat-sifat puisi. Selanjutnya ada pendekatan terhadap puisi. Yang pertama ada pendekatan biografis. Pendekatan biografis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan berarti cara mendekati atau memperkenalkan sesuatu. Dalam konteks ini, pendekatan biografis berarti cara mendekati sebuah karya puisi dengan mempertimbangkan biografi atau riwayat hidup penyairnya. Biografis berarti dari kata biografi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cerita hidup seseorang. Jadi, pendekatan biografis dalam apresiasi sastra berarti memahami karya sastra dengan menelusuri riwayat hidup, pengalaman, dan latar belakang pengarangnya. Aspek-aspek tersebut, aspek-aspek kehidupan pengarang seperti pendidikan, lingkungan sosial, dan peristiwa-peristiwa penting yang dialaminya dianggap sebagai kunci untuk memahami makna dan pesan yang disampaikan dalam karya tersebut. Selanjutnya ada contoh dari pendekatan biografis, yaitu dari Puisi Aku karya Chairil Anwar dapat dianalisis menggunakan pendekatan biografis dengan melihat kehidupan Chairil Anwar. Chairil Anwar hidup di masa kependudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Masa-masa sulit dan penuh pergolakan ini tercermin dalam puisinya yang bernuansa eksistensial dan penuh keputusan. Contohnya kehidupan pribadi dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan sosiologis. Pendekatan ini sama seperti pendekatan biografis. Pendekatan berarti cara mendekati suatu objek kajian. Sosiologis berasal dari kata sosiologi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang masyarakat. Pendekatan sosiologis berarti mendekati karya sastra atau puisi dengan menganalisis konteks sosial dan budaya tempat karya itu dihasilkan. Analisis ini mencakup aspek-aspek seperti struktur sosial, nilai-nilai sosial, norma, dan serta pengaruh faktor-faktor sosial terhadap isi dan bentuk karya sastra. Contoh pendekatan sosiologis dalam Puisi Aku. Pendekatan sosiologis pada Puisi Aku akan fokus pada konteks sosial dan politik saat puisi itu ditulis. Seperti konteks sejarah, Puisi Aku ditulis pada masa revolusi, masa yang penuh ketidakpastian dan pergolakan, kegelisahan dan pencarian jati diri yang diungkapkan dalam puisi tersebut dapat dimaknai sebagai refleksi dan dari kondisi sosial politik yang penuh tantangan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Fani Arizal, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang ketiga, yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah perspektif atau sudut pandang teoritis yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku, pikiran, dan perasaan manusia berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda tentang hakikat manusia, penyebab perilaku, dan cara terbaik untuk mempelajari dan mengubahnya. Yang keempat yaitu pendekatan antropologis. Antropologis adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat.
Oleh karenanya, antropologi dibedakan menjadi antropologi fisik dan antropologi kebudayaan yang sekarang berkembang menjadi studi kultural. Dalam kaitannya dengan karya sastra, antropologi kebudayaan pun dibedakan menjadi dua bidang, yaitu antropologi dengan objek verbal dan non-verbal. Lahirnya pendekatan antropologi didasarkan pada kenyataan pertama, adanya hubungan antara ilmu antropologi dengan bahasa. Yang kedua, dikaitkan dengan tradisi lisan, baik antropologi dengan maupun sama-sama mempermasalahkannya sebagai objek yang penting. Manfaat pendekatan antropologis dalam karya sastra sebagai struktur narasi. Yang pertama, ada aspek-aspek naratif karya sastra dari kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, penelitian aspek naratif sejak epik yang paling awal hingga novel yang paling modern. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk arkais dalam karya sastra, baik dalam konteks karya individual maupun generasi. Yang keempat, bentuk-bentuk mitos dan sistem religi dalam karya sastra. Yang kelima, pengaruh mitos, sistem religi, dan citra primordial yang lain dalam kebudayaan populer. Yang kelima, ada pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang mempertimbangkan historitas karya sastra yang diteliti, yang dibedakan dengan sejarah dengan sastra sebagai perkembangan sastra sejak awal hingga sekarang. Sastra sejarah sebagai karya sastra yang mengandung unsur-unsur sejarah. Berbeda dengan sejarah sastra, pendekatan historis memusatkan perhatian pada masalah bagaimana hubungannya terhadap karya sastra yang lain, sehingga dapat diketahui kualitas unsur-unsur kesejarahannya. Menurut Ratna, yang menjadi objek kajian pendekatan historis, yang pertama ada perubahan karya sastra dengan bahasanya sebagai akibat proses penerbitan ulang. Yang kedua, fungsi dan tujuan karya sastra pada kedudukan pengarang pada saat penulis. Yang terakhir, karya sastra sebagai wakil tradisi zamannya. Yang keenam, pendekatan mitopik. Secara etimologis, mitopik berasal dari mitos dalam pengertian tradisional memiliki kesejajaran dalam fabel dan legenda. Karya sastra bukan mitos, tetapi sebagai bentuk estetis, karya sastra adalah manifestasi mitos itu sendiri. Di antara semua pendekatan mitopik dianggap paling pluris sebab memasukkan hampir semua unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi, antropologi, agama, filsafat, dan kesenian. Namun, bukan berarti pendekatan mitopik merupakan gabungan dari beberapa pendekatan yang tanpa arah. Justru dalam pendekatan mitopik, peneliti harus sadar bahwa keragaman data harus dipahami secara metodologis sehingga diperoleh makna yang tunggal. Selanjutnya, yang ketujuh, ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah sebuah metode dalam kajian karya sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang dan ekspresi perasaan, ide gagasan, emosi, serta pengalaman batin pengarang yang tertuang dalam sastranya. Yang kedelapan, ada pendekatan mimesis. Menurut Abrams, dikutip Ratna, pendekatan mimesis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Menurut Plato, dasar pertimbangannya adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri. Tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan. Yang kesembilan ada pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis adalah cara pandang atau metode yang menekankan pada praktilitas, kegunaan, dan hasil nyata dalam menghadapi suatu masalah atau situasi. Alih-alih berpegang teguh pada teori, prinsip abstrak, atau dogma yang kaku. Pendekatan ini lebih fokus pada apa yang paling mungkin berhasil dan memberikan solusi yang efektif dalam konteks yang ada. Yang terakhir, 10. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang terpenting, sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Konsekuensi logis yang ditimbulkan adalah mengabaikan bahkan menolak segala unsur ekstrinsik seperti aspek historis, sosiologis, politis, dan unsur sosiokultural lainnya
Oleh karena itu, pendekatan objektif juga dapat disebut sebagai analisis otonom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang belum memahami atau ingin lebih tahu tentang materi ini, kami persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.